Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang desain lingkungan kerja dan psikologi kerekayasaan. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri Melvin Takoy. Yang kedua, Lucia Novita Febian. Yang ketiga, Aprilio Balan. Dan yang keempat, Valentina Barek. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Materi pertama tentang desain lingkungan kerja. Di dalam desain lingkungan kerja terbagi menjadi dua topik. Yang pertama, pengertian lingkungan kerja, dan yang kedua, faktor lingkungan kerja. Yang pertama, pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan suatu lingkup atau ruang yang terdapat pada seseorang yang bekerja pada suatu tempat atau perusahaan dan mempengaruhi kondisi fisik serta mental secara langsung dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Yang kedua, faktor lingkungan kerja. Menurut Nawawi, lingkungan kerja sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaannya. Kondisi lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, faktor fisik atau material, yang kedua, faktor kimiawi, yang ketiga, faktor biologi, yang keempat, faktor fisiologis, dan yang kelima, faktor psikologis atau mental. Materi yang kedua tentang indikator lingkungan kerja. Menurut Robbins, indikator lingkungan kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan kerja fisik, dan yang kedua, lingkungan kerja psikis. Yang pertama, lingkungan kerja fisik, yaitu suatu keadaan lingkungan kerja yang berpengaruh langsung pada kondisi fisik dari karyawan. Adapun indikator dari lingkungan kerja fisik adalah 1. Pengaturan suhu, yang kedua, penerangan, yang ketiga, mutu udara, yang keempat, ukuran ruang kerja, dan yang kelima, pengaturan ruang kerja. Yang kedua, lingkungan kerja psikis merupakan suatu keadaan lingkungan kerja yang secara tidak langsung berpengaruh kepada fisik, tetapi berpengaruh langsung terhadap keadaan psikologis karyawan. Indikator lingkungan kerja psikis adalah yang pertama, kebersamaan, yang kedua, hubungan antar rekan kerja, yang ketiga, sikap atau perilaku karyawan, yang keempat, sifat atau karakteristik individu, dan yang kelima, keadaan emosi. Konsep psikologi kerekayasaan. Pengertian psikologi kerekayasaan. Psikologi kerekayasaan merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang mendukung. Sedarmayanti mengatakan bahwa manusia akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dicapai suatu hasil yang optimal apabila ditunjang suatu kondisi kerja yang sesuai. Ergonomi dikenal juga dengan istilah psikologi kerekayasaan, kerekayasaan faktor manusia, kerekayasaan manusia, biomekanika, psikoteknologi, dan psikologi eksperimen terapan. Yang berikut peran psikologi kerekayasaan dibagi atas 3, yaitu perancangan produk, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan keselamatan dan higienis kerja. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang peran psikologi kerekayasaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam psikologi kerekayasaan ini, antara lain yang pertama adalah pengaturan tempat kerja. Hal ini berkaitan dengan penataan lingkungan pekerjaan. Penataan di area lingkungan pekerjaan ini sangat berpengaruh terhadap mood atau kondisi pekerjaan karyawan. Yang kedua adalah ukuran dan tata letak mesin-mesin atau peralatan kerja. Pengaturan ini disesuaikan dengan kapasitas karyawan atau penataan yang mudah dijangkau akan sangat berdampak pada keefisienan kita pada saat bekerja. Yang berikut, pendahulu psikologi kerekayasaan. Pertama, manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick W. Taylor
yang menekankan efisiensi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, yang membuat berbagai macam peralatan yang disesuaikan dengan bentuk dan fungsi anggota badan. Contohnya dibuat sekop-sekop untuk tenaga bangunan. Yang kedua, analisis waktu dan gerak. Dikemukakan oleh Goldberg, menganalisa gerak tangan dan lengan dari tukang pasang batu tembok untuk mengurangi gerak yang tidak perlu. Yang ketiga, ada kondisi kerja atau eksperimen tentang lingkungan kerja fisik untuk mengetahui efek pencahayaan terhadap produktivitas. Selanjutnya adalah pengaruh kondisi kerja dalam perilaku manusia. Yang pertama, iluminasi. Iluminasi adalah kadar cahaya, distribusi cahaya, dan sinar yang menyilaukan. Yang kedua adalah warna. Warna kaitannya erat dengan iluminasi, yaitu penggunaan warna pada ruangan dan peralatan kerja. Yang ketiga, bising. Bising biasanya dianggap sebagai bunyi atau suara yang tidak diinginkan. Bising dalam lingkungan kerja membuat kita menjadi mudah marah, gelisah, dan tidak bisa tidur. Dan yang keempat adalah musik dalam bekerja. Memperdengarkan musik pada saat bekerja memiliki pengaruh yang positif dan negatif. Selanjutnya adalah manfaat psikologi kerekayasaan. Manfaat psikologi kerekayasaan dalam membuat kondisi kerja yang kondusif, aman, dan nyaman merupakan salah satu manfaat yang terlihat. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana rancangan dari peralatan, tugas-tugas, tempat kerja, dan lingkungan kerja dikondisikan sedemikian rupa sehingga menunjang kemampuan keterbatasan tenaga kerja. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok 10 tentang desain lingkungan kerja dan psikologi kerekayasaan. Semoga kita semua dapat mengetahui hubungan antara desain lingkungan kerja dan psikologi kerekayasaan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Sampai jumpa!